Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Padhila dengan NIM 1904-2003. Dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi permasalahan yang ada di dalam birokrasi, permasalahan yang ada di dalam etika administrasi publik, atau kinerja pemerintahan yang ada di Indonesia. Dalam mata kuliah Teori Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Permasalahan yang saya ambil dalam materi kali ini yaitu permasalahan yang ada di dalam etika administrasi publik. Sebelum kita memasuki permasalahan yang ada di dalam etika administrasi publik, alangkah baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan etika administrasi publik. Etika administrasi publik adalah sebuah filsafat atau profesionalitas yang merupakan standar kode etik atau right rules of conduct, aturan yang berperilaku yang benar, yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan arahan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar dalam etika administrasi publik dikaitkan dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Etika administrasi publik juga dapat dikatakan sebagai bagian dari etika sosial karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, etika keluarga, sikap terhadap sesama, bahkan terhadap kritik ideologi. Permasalahan dalam etika administrasi publik. Administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. Namun dalam kenyataannya, tak sedikit penjabat pemerintah yang kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat. Akibatnya, birokrasi publik pada era reformasi banyak disorot masyarakat. Sorotan itu lebih banyak tertuju pada praktek yang menyimpang yaitu maladministration atau dari etika administrasi negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk maladministrasi dapat berubah korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN dengan beragam bentuknya seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, kita dapat menunjukkan bahwa penting etika dalam proses administrasi publik. Etika ini mempunyai peran yang sangat strategis karena etika dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam tujuan organisasi, struktur organisasi, serta manajemen publik. Etika berhubungan dengan bagaimana sebuah tingkah laku manusia sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam administrasi publik, maka seorang administrator harus mempunyai tanggung jawab kepada publik. Dalam perwujudan tanggung jawab inilah, etika tidak boleh ditinggalkan dan memang harus digunakan sebagai pedoman bertingkah laku. Etika ini juga diperlukan untuk pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Konflik kepentingan, korupsi, dan birokrasi menyebabkan buruknya pelayanan publik. Masalahnya bukan hanya terletak pada kualitas moral seseorang, jujur, adil, atau fair, namun terutama pada sistem yang tidak kondusif. Biasanya etika dipandang sebagai refleksi atas baik dan buruknya, benar dan salahnya yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Etika administrasi publik juga dipandang sebagai sebuah standar atau norma yang menentukan baik dan buruknya, benar atau salahnya perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, nilai-nilai etika yang harus ada di dalam administrasi publik. Terdapat seperangkat nilai dalam etika administrasi publik yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara administrasi publik dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi tidak boros, yaitu sikap, perilaku, dan perbuatan birokrasi publik atau administrasi publik yang dikatakan baik jika mereka efisien atau tidak boros.
Yang kedua, nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya, mereka tidak akan menggunakan milik kantor atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ketiga, nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antar bagian satu dengan bagian lain, antara satu orang dengan orang yang lain dalam lingkup kerjasama kolektif yang diawali oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi personal. Hubungan impersonal ini perlu ditegakkan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada di dalam organisasi. Keempat, nilai material system. Nilai marital system berkaitan dengan penerimaan atau rekrutmen atau promotion hendaknya dilakukan dengan menggunakan marital system dan bukan spoil system. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, anak, keponakan, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain, akan tetapi didasarkan pada pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill, kemampuan capable, dan pengalaman experience yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan spoil system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang didasarkan pada hubungan kekerabatan patrimonial dan bukan didasarkan pada pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, kemampuan capable, dan pengalaman experience yang dimiliki oleh seorang yang bersangkutan. Yang kelima yaitu nilai responsible. Nilai responsible berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsible. Keenam, nilai akuntabilitas atau accountability. Nilai akuntabilitas juga berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang akuntabel. Ketujuh, nilai responsivitas. Nilai responsivitas berkaitan dengan daya tanggap yang menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsif, memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Responsivitas merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan publik atau masyarakat. Sekian dari video presentasi saya mengenai permasalahan yang ada di dalam etika administrasi publik. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf karena kita saling belajar satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.